Shalom, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita masuk dalam ibadah Pelkat PKB. Nah, bagaimana kabar Bapak-Bapak sekalian? Saya harapkan semua dalam keadaan yang sehat, tanpa kurang suatu apapun juga. Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, sapaan firman pada malam hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 11 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-54. Nah, kalau kita lihat di dalam renungan SBU diberikan judul reputasi buruk dikecam Yesus. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkan isi Alkitab, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, di malam hari yang indah ini Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami semua Pelkat PKB yang ada, meskipun sampai saat hari ini Tuhan, kami masih mengadakan ibadah dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami sampai saat ini dan senantiasa di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan Engkau urapi, sehingga firman-Mu yang benar, yang senantiasa yang baik, yang akan senantiasa bisa dibicarakan dan bisa difirmankan malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Iya. Mari Bapak-bapak kita buka Alkitab kita yang terdapat pada Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-45 hingga ayatnya yang ke-54. Saya mengajak Bapak-bapak di rumah untuk bersama-sama membaca Alkitab dengan saya. Lukas pasal 11 ayat 45 hingga 54 berkata, seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian, Engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjiri dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Sampai di sana
pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita membaca Alkitab pada Injil Lukas, kita bisa melihat bahwa Lukas adalah seorang penulis yang teliti dalam menyampaikan perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, dalam rangkaian perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, tidak semuanya baik-baik saja. Di sana ada yang menerima, bahkan juga ada yang menolak Yesus. Nah, kelompok yang menolak rata-rata atau kebanyakan berasal dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, Bapak-bapak, kita lihat lagi judul SBU kita malam hari ini. Reputasi buruk dikecam Yesus. Nah, di situ ada kata reputasi. Nah, Bapak-bapak pasti tahu apa itu reputasi. Ya, reputasi adalah perbuatan yang terkait dengan nama baik. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, reputasi yang saat ini disoroti adalah reputasi dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka ini adalah orang-orang yang punya gelar atau orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang terhormat, yang tahu atau mengerti dengan peraturan-peraturan yang ada. Tapi mereka memiliki pemikiran yang pendek akan kasih kuasa Allah. Nah, pada ayat 45 hingga 54 merupakan bentuk dialog atau percakapan Yesus dengan ahli Taurat. Nah, yang di dalamnya menyebutkan tentang ketidakadilan orang Farisi dalam memberikan perpuluhan. Bapak-bapak, kita bisa lihat ahli-ahli Taurat di saat mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini pun merasa tersinggung. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Meskipun kalau kita lihat dalam bacaan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini juga mereka tidak mengelak apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, Yesus menginginkan ahli Taurat untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu memberikan serta membagikan kabar sukacita yang atau kepada setiap orang dengan tidak menghalang-halangi mereka yang mau datang. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pembacaan dan renungan firman Tuhan di malam hari ini, marilah kita menjadi kaum bapak yang mau berbagi pengalaman iman dengan sesama, agar apa yang kita rasakan dan alami itu dapat menjadi kesukacitaan bagi setiap orang. Dan mintalah hikmat dari Tuhan untuk menyampaikan segala sesuatunya, agar kita tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, dengan pengalaman hidup yang sudah kita sampaikan, itu nama Tuhan yang dimuliakan. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua tentu tidak ingin memiliki reputasi yang buruk. Kita semua tentu tidak ingin
dikecam oleh Allah. Maka marilah kita lakukan kehendak Allah dalam ruang hidup dengan tulus dan sukacita. Biarlah dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap menjadi terang, menjadi saksi-saksi Tuhan yang senantiasa bercahaya dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.